Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Sobat Kreasi, jumpa lagi dengan saya Muhammad Rifai alias Sipai dalam acara podcast COD, Cerita Orang Dalam Rumah Kreasi Jakarta. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Bang Riki. Ya, Uh, Beliau aktif di Karang Taruna bagian kecamatan Bang ya. betul sekali. Uh, Kita hari ini ngobrol seputar masalah tentang bagaimana peran anak muda di lingkungan khususnya dengan adanya Karang Taruna Bang. Siap. Khususnya di Kampung Barong umumnya semua nih Bang ya. Ya. Kita ngobrol. Oh, siap. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Bang Riki ini adalah salah satu pernah jadi ketua ya Bang ya? Di Kapuk Muara ini saya pernah menjabat sebagai Ketua Karang Taruna periode 2000 sampai 2017 lah. Oh 2017. Berarti 2014 sampai 2017. Di kecamatan Bang? Kecamatan saya baru jadi tahun 2020 sampai nanti tahun 2025 baru selesai. Oh siap mantap. Bang, sebelumnya saya tak kenal nih Bang ya. Ya, betul. Artinya abang nih coba mau izin perkenalkan dulu Siap. lah biar enak, teman-teman juga biar tahu lah. Siap. Halo, perkenalkan nama saya Riki Surahman. Saya Ketua Karang Taruna Kecamatan Penjaringan. Kebetulan saya orang Kapuk Muara. Saya orang asli Kapuk Muara dan saya juga dipercaya di DKI sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta bidang pariwisata. Ya, mudah-mudahan dengan perkenalan ini bisa tahu bahwasannya Ketua Karang Taruna itu adalah orang Kapuk Muara. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Mantap. Bang, sebelum di Karang Taruna nih abang kira-kira gimana Bang? Dulu saya pernah dari Karang Taruna itu saya tidak ujuk-ujuk jadi Karang Taruna, tapi saya pernah jadi seksi di unit itu, ketuanya Bang Harun. Nggak lama saya jadi ketua Karang Taruna unit sampai ke kelurahan. Dulu saya bergerak di LSM seperti Jakarta Green Monster. Berapa tahun saya mengabdi di wilayah tentang lingkungan dan baru saya berkecimpung di Karang Taruna. Seperti itu sih. Target Bang, artinya kan abang ini kan adalah salah satu pernah menduduki di Ketua Karang Taruna Kelurahan ya Bang ya. Betul. Terus kita nggak usah jauh-jauh lah skupnya. Betul. Karena kita hari ini kita berfokus di Kapuk Muara Bang. Siap. Kira-kira dengan peran abang sebagai Ketua Karang Taruna maupun tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan untuk melihat kreativitas anak muda khususnya di Kelurahan Kapuk Muara ini gimana Bang? Kalau saya melihatnya sudah banyak ya timbul bibit-bibit yang tadinya istilahnya mendem nih, tiba-tiba sekarang sudah pada bermunculan. Salah satu contohnya ini kan saya turut berbangga lah ada rumah kreasi ini yang aspirasi masyarakat pemuda itu bisa tersalurkan di sini. Dan saya sih berharapnya begini, ketika pemuda di Kapuk Muara lah khususnya ya, kita bolehlah beda-beda golongan, entah dari Karang Taruna, entah dari LSM mana atau pemuda mana, tapi satu intinya gitu, kita memajukan Kapuk Muara gitu. Saya mencalonkan diri dulu jadi Karang Taruna Kecamatan Penjaringan itu. Saya berharapnya ada bibit nih di Kapuk Muara ini untuk memegang skupnya kecamatan. Dulu itu adalah yang setahu saya itu kecamatan itu belum pernah dipegang nih Kapuk Muara. Baru Kelurahan Penjaringan aja yang sering gitu. Alhamdulillah ketika tahun 2020 itu saya dipercaya menjadi Ketua Karang Taruna Kecamatan. Saya berharapnya bermunculan nih bibit-bibit di Kapuk Muara ini anak-anak mudanya nih. Saya mau semuanya kreatif. Yang alhamdulillah juga di RT saya di sini di RT 8 sudah Di RW berapa tuh Bang? RW 4. Oh, RW. Nah, kebetulan saya orang RW 4 nih. Alhamdulillah anak-anak mudanya sudah mulai numbuh nih. Walaupun masih agak malu-malu, tapi mudah-mudahan dengan adanya kreativitas yang dilakukan anak-anak muda, mudah-mudahan bisa bermunculan. Karena yang tadi benar apa kata Ipai, kita harus ada regenerasi ya kan.
harus adanya yang pengganti lah. Dari misalkan yang tua-tua itu harusnya kita yang ganti nanti, nah kita nanti ada lagi adik-adik kita yang menggantikan. Mungkin itu aja sih Bang Ipai. Rencana Bang untuk program nih Bang ya, karena kan Abang adalah ketua pemuda lah Ya. yang legalitasnya resmi dari pemerintah ya Bang. Karena Betul. kan pemerintah nih. Betul. Artinya program apa yang sudah berjalan khususnya di Kapuk Muara nih Bang, dengan adanya Karang Taruna ini, program apa yang udah berjalan? Kalau untuk di Karang Taruna sebenarnya kecamatan itu cuman ada 3 doang sih sebenarnya. Karena sifatnya Karang Taruna di kecamatan itu adalah forum. Karang Taruna itu terletaknya sebenarnya adanya di kelurahan. Itu baru pure murni Karang Taruna. Kalau tingkatan atasnya itu adalah forum. Jadi kita itu cuman ada seperti ini pengawasan, seperti monitoring dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang di sini dituntut dari DKI Jakarta adalah gimana caranya anak-anak muda sekecamatan Penjaringan ini punya usaha sendiri-sendiri gitu. Kayak Karang Taruna ini sebenarnya setiap kelurahan itu sudah mempunyai namanya web, Apa tuh Bang? usaha ekonomi produktif yang digelontorkan itu dari tahun 2018 lah. Itu sebesar setiap kelurahan itu 20 jutaan untuk pembelian alat web itu. Alhamdulillah Kapuk Muara itu dari zaman saya dan Bang Harun itu ada namanya Pertamini. Adanya sekarang ada di RW 1. Nah, untuk kelurahan-kelurahannya juga ada seperti pencucian motor atau apa itu milik Karang Taruna semua. Dan alhamdulillah tahun ini kemarin DKI Jakarta itu menghibahkan seperti kalau kita itu adalah namanya steam motor yang sekarang kita dibagi 2, ada di Kelurahan Pejagalan sama di Kelurahan Penjaringan. Karena kemarin itu sayangnya Kapuk Muara ini tidak hadir. Oh, Iya, pas ada pelatihan di kota itu, pas kebetulan Karang Taruna Kelurahan Kapuk Muara ini nggak hadir. Sebenarnya itu harusnya punyaan Kapuk Muara itu, tapi karena berhubung Karang Taruna Kapuk Muara itu nggak hadir, jadi Dilimpahkan yang hadir ke- dilimpahkan ke Penjaringan sama ke Pejagalan. Pejagalan. Mungkin itu saja sih. selain itu Bang, karena kan itu berbasis bentuk usaha ya Bang. Usaha, betul. Sampai sekarang masih berjalan Bang. Alhamdulillah masih Sampai berjalan. berjalan. Selain ini Bang, selain itu usaha yang selain bicara usaha Bang, apa program yang sudah berjalan seperti kayak kreativitas anak muda kan kayak hobi band, Betul. terus juga ada yang hobinya juga hadro dan lain sebagainya nih. Apa udah ada yang berjalan Bang? Kalau untuk di kelurahan-kelurahan, setahu saya untuk musiknya ada di Penjaringan, terus kayak Hadro itu kemarin itu Pejagalan. Kalau Kapuk Muara, setahu saya itu kemarin dia iniin Hadro dah. Hadro. Heeh. Karena juga kemarin saya dapat informasi dari Karang Taruna Kelurahan Pademangan Barat, bahwasannya ada yang namanya pengajuan Hadro. Kemarin saya berpikirnya saya mau mengajukan Hadro itu untuk masyarakat Kapuk Muara. Paling enggak majelis-majelis taklim nih kita fasilitasi dengan nama Karang Taruna, tapi nanti untuk halatnya itu untuk kita ini ke Sudah ada, Bang? Pengajuannya sih tahun ini, tapi akan realisasinya kemungkinan besar itu tahun 2023. Tahun yang akan Betul. datang ya? Oke. Selain bicara tentang agenda ya Bang ya, artinya Abang ini aktif di partai nggak sih Bang? Kalau dulu saya aktif di partai, tapi sekarang saya sudah tidak di partai karena bukannya jenuh ya. Mungkin saya agak menarik diri karena saya sebagai ketua Karang Taruna bersifat netral lah. Karena anggota di bawah saya itu banyak bermacam-macam partai. Jadi saya tidak mau ada miskomunikasi dengan mereka. Jadi saya agak narik diri nih dari sekarang dari Narik diri kepartaian. gitu? Iya. Nggak ikut andil Bang? Untuk Tapi- sekarang belum. Tapi boleh Bang? Boleh. Di Sebenarnya Karang Taruna ini boleh nggak sih sebenarnya di partai? sebenarnya kalau Karang Taruna yang tingkat dari kecamatan itu boleh. Tapi dari tingkat unit sampai kalau nggak salah kelurahan itu tidak boleh. Tidak boleh ada yang dari ketua partai lah gitu. Bedanya apa Bang? Itu tadi karena Karang Taruna itu adanya di tingkatan
kelurahan. Kalau kami itu dari ke tingkat kecamatan, kota, provinsi sampai nasional itu forum. Oh, forum. Bentuknya forum. Forum Karang Taruna. Makanya kadang kita suka nyebutnya FKKT gitu. Forum FKKT. Karang Taruna. Mungkin itu sih. Sekretariatnya di mana Bang ya? Kalau untuk sekarang sih sekretariat kita ngikut di kecamatan. Kita dikasih tempat sama Pak Camat itu di lantai 3 kalau nggak salah itu. Tapi kita belum nempati karena tempat itu harus disekat. Tapi mudah-mudahan sih tahun ini kita mau mengajukan ke Pak Camat minta yang udah disekat. Jadi lebih enak gitu. Lebih praktis. Iya, betul. Bang, selain bicara tentang program dan lain sebagainya Bang ya. Ya. Kita ini kan Abang nih salah satu di Karang Taruna tingkat kecamatan. Otomatis kan teman-teman anak muda ini banyak nih Bang. Betul. Ada yang apa ya? Kalau bahasa organisasi kader ya Bang ya. Betul. Tetap di Karang Taruna ini ada ya? Ada kader, Bang. Ada ya kader ya. Betul. Artinya dari setiap macam-macam orang ini Bang pernah mengalami kesulitan nggak Bang untuk mengkader teman-teman yang lintas ya tadi partai maupun beda agama organisasi, ya, beda beda organisasi. organisasi ataupun beda dan lain sebagainya. Kalau di Karang Taruna itu kita punya yang namanya PO di nasional ataupun turunannya nanti di DKI. Bahwasannya siapapun yang mencalonkan diri jadi Karang Taruna itu dia harus pernah di SK-kan atau dia sekarang di SK-kan. Jadi itu ya gitu tadi, Karang Taruna tidak bisa ujuk-ujuk dari organisasi lain nongol langsung dia jadi ketua Karang Taruna, nggak bisa. Karena apa? Dia harus sudah pernah di SK-kan. Jadi kita sih tidak menutup kemungkinan untuk istilahnya komunitas lain itu untuk bergabung. Tapi ya gitu tadi yang saya bilang, ketua Karang Taruna DKI itu tidak ujuk-ujuk jadi ketua Karang Taruna DKI. Tapi saya tahu benar sejarah beliau, bahwasannya beliau itu dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota, baru dia di DKI tahun ini. Jadi yang saya dulu bahwasannya Karang Taruna itu bukan ujuk-ujuk sih, tapi lebih ke ada peraturannya lah. Jadi kalau dibahas tentang temu karya itu yang mau mencalonkan diri itu harus pernah di SK-kan. Mungkin seperti itu. Di SK kan artinya berarti mantan ketua ya Bang ya? Bisa mantan ketua, bisa juga dia masih aktif. Masih aktif. Kalau yang saya tahu itu pasti dia masih aktif. Di SK kan masih aktif. Kalau untuk beda agama itu nggak jadi masalah Bang? Nggak jadi masalah kalau agama. Justru di Karang Taruna itu kalau bisa itu ada yang namanya keberagaman agama dan jenis kelamin. Toleransi Bang ya? Ada toleransi. Karena setahu saya itu ada 30% harus keberadaannya perempuan. Oh gitu. Iya, Karang Taruna itu harus ada 30% keberadaan perempuan. Kenapa Jadi tuh Bang? karena ya itu tadi kita kesamaan ini, kesetaraan gender katanya. Jadi kemarin itu kita dibutuhkan bahwasannya kepengurusan Karang Taruna itu harus 30% wanita. Wanita. 70% laki-laki. Laki-laki. Karena ya tadi kan ada namanya seksi peranan wanita, nggak mungkin juga dong. Iya, yang dibawa kita laki-laki, pasti perempuan. Perempuan. Gersang juga sih Bang kalau Gersang ada juga, wanita. benar. Gersang. Kalau rumah ibarat kalau nggak ada wanita pasti berantakan Bang. Berantakan. Sama di organisasi pun begitu ya Bang. Jadi kalau misalkan banyak sih. Jadi Karang Taruna itu organisasi tapi kadang suka ajang mencari jodoh nih. Oh, Banyak nih kader-kader Karang Taruna yang menikah sama Karang Tarunanya karena tadinya teman kumpul lama suka terus dia banyak yang nikah gitu. jadi buat ajang ini ya Tempat perjodohan. perjodohan ya. Iya. Tetap nikah di KUA ya? Tetap nikahnya di Oh, nggak di Karang Taruna ya? Bukan. Oh. Saya pikir nikahnya di sekret. Dekret. Enggak, tetap di KUA ya. Siap-siap, mantap lah. Untuk kader-kader, julukan kader dari Karang Taruna ini apa sih Bang? Kan kalau di organisasi lain mungkin ada bahasanya ya. Kalau di Karang Taruna ini ada istilahnya nggak sih? Untuk kadernya nih Bang? Enggak sih, enggak ada istilahnya nama kader lah ya, tapi tetap aja dihitung kader. Kalau saya pernah bilang dulu sama yang ketua setelah saya nih, Bang Harun itu, saya bilang
saya itu tidak mau mencalonkan diri itu lebih dari 2 kali, 2 periode. Saya mau ada nanti setelah saya itu ada yang ganti. Karena saya dapat masukan atau saya dapat mentor saya ketua DKI itu Bang Muhammad Mul itu bahwasannya kalau bisa sekali 1 periode aja. Kalau 1 periode lu masih jabat juga, itu namanya lu nggak bisa menciptakan kader. Ya, itu masih saya pegang sampai sekarang. Tetap pola regenerasi. Oleh generasi. Rencana Bang, setelah di tingkat kecamatan nih Bang, terus kan Abang aktif di DKI Bang. DKI. Di DKI tadi di bagian bidang pariwisata ya. Iya. Program apa yang udah masuk di khususnya di Kapuk Muara nih Bang? Itu untuk pemberdayaan teman-teman selain kan bicara tadi UEP ya Bang ya, Web usaha ekonomi produktif. Nah, artinya selain itu, terus juga selain yang lain nih untuk ngedorong teman-teman ini dalam bidang yang abang pegang hari ini nih, apa sih Bang manfaatnya buat teman-teman nih? Ya. Jadi saya pernah bicara sama kawan-kawan pengurus kecamatan itu bahwasannya kita itu punya yang namanya jalur destinasi. 12 jalur destinasi itu ada di Kapuk Muara dan ada di Kamal Muara. Satu-satunya yang punya hutan mangrove terluas adalah Kapuk Muara. Itu yang masih masih alam lah ya, masih benar-benar alam. Nah, di situ saya pernah bicara sama kawan-kawan bahwasannya kita coba explore. Kita bekerja sama BKSDA bahwasannya Bang, kita mau ada namanya buka situs web lah. Web kita Karang Taruna bahwasannya kita mau mempromosikan nih wisata-wisata apa aja yang ada di Kapuk Muara. Kita mau explore nih. Dulu setahu saya nih di SM itu adalah 3 terbagus untuk foto prawet di DKI Jakarta. Di mana tuh Bang? Di ini dekat Satuan Marga Satwa Morangke. Oh di Iya. PIK ya? Ya di PIK. Itu kan ada satu danau itu. Nah di situ danau itu biasanya buat prawet tuh. Tapi karena sekarang sudah rusak jembatannya, kemungkinan besar lagi direnovasi sama BKSDA. Mudah-mudahan kita kembalikan lagi tuh kejayaan Kapuk Muara tuh. Maksud saya seperti itu. Untuk ke Dinas Pariwisata itu saya belum berkomunikasi karena kemarin itu saya pertama jadi Karang Taruna di Provinsi DKI Jakarta adalah saya koordinator bidang UKS. Karena sekarang pas pleno itu saya dipercaya memimpin sebagai wakil ketua bidang pariwisata. Baru sih sebenarnya. Jadi saya dengan tim di Provinsi DKI Jakarta itu sedang berkumpul, sedang menggodok bahwasannya kita harus memajukan lagi potensi pariwisata. Nah kan di Kapuk Muara ini sebenarnya banyak ya kan? Iya, keuntungan banyak ya Bang. Banyak, makanya saya bilang coba ayo warga Kapuk Muara, ya mungkin dari Karang Taruna pun dari komunitas manapun lah ya. Ayo, nih Kapuk Muara ada potensi yang bagus nih di hutannya. Soalnya karena apa? Jalur destinasi 12 jalur destinasi itu ada di Kapuk Muara. Betul. Kemarin itu kita pernah bicara dengan BKSDA. Saya coba minta tolong, saya minta kantor di BKSDA ini di Kesatuan Marga Satwa Morangke. Nanti di situ gimana caranya kita kemas bahwasannya hutan ini kita mau ini lagi. Mau kita develop lagi lah lewat PFF. Karena kalau saya lihat nih Bang, Kapuk Muara ini kan kita punya kali. Betul. Walaupun yang notabene nggak tiap tahun juga sih, artinya tiap musim hujan pun pasti banjir. Banjir, Ya? betul. Itu udah nggak asing lah. Betul. Udah nggak heran bagi warga Kapuk Muara, mau dia pendatang baru ataupun pendatang lama, karena sudah pasti banjir Bang. Banjir. Kedua, dia juga punya hutan yang nggak jauh aksesnya itu dari pemukiman warga Bang. Betul, artinya nggak jauh juga. Terus kalau saya lihat nih emang potensi Bang. Betul. Makanya saya berpikir ditambah lagi kita ini punya di lingkungan pabrik ya Bang ya. Betul. Artinya bicara ekonomi pun sangat luas jangkauannya kan. Betul. Nah makanya teman-teman saya lihat ini abang kan kebetulan di Karang Taruna. Artinya teman-teman ini bisa nggak kita produktif untuk masuk ke dalam ini semua? Peluangnya sih, ya peluangnya sih sangat besar ya. Jadi kalau kita sih di Karang Taruna cuman bisa memfasilitasi
ketika misalkan kayak di Kapuk Muara ini ada ada hutan mangrovenya, Betul. ada wisatanya di sini. Saya berpikirnya tinggal nih pemuda Kapuk Muaranya ini nih Mau apa enggak ya? mau apa enggak. Kalau kami di Karang Taruna, kami siap fasilitasi, misalkan kita bisa bertemu dengan Sudin Pariwisata. Apa aja sih program dari Sudin Pariwisata ini yang bisa kita combine sama kegiatan kita Berarti gitu. abang ngecek juga ya? Betul. Ngecek, nggak langsung artinya nggak langsung temen-temen ini didorong masuk enggak ya? Ya kalau sebenarnya sih jadi usulan misalkan gini, usulan dari anak-anak Kapuk Muara ini misalkan nih, Bang, kita mau ada kegiatan ini nih. Kira-kira di Dinas Pariwisata ada kegiatan yang bisa kita komen nggak? Ya mau nggak mau kan kita bawa nih aspirasi Betul. dari pemuda Kapuk Muara ini melalui Karang Tarunanya kelurahan dulu nih. Baru ke saya, nanti kita temuin Sudin lah, nggak usah jauh-jauh, Jakarta Utara dulu nih, Sudin Pariwisata. Kemungkinan besar sih nanti kita bisa kolaborasi. Karena setahu saya dulu di SMI ini Sudin Pariwisatanya benar-benar kencang. Makanya kenapa saya bilang kenapa sekarang bisa drop gini ya kan. Kita juga nggak bisa nyalain mungkin karena COVID kali ya, kemarin itu 2 tahun kita diserang COVID. Jadi pariwisata ini agak down. Mudah-mudahan nih selesai COVID ini, makanya ayo jiwa-jiwa kreatif nih. Saya berharap bisa munculan nih. Ya kan? Jadi yang dulunya istilahnya selonjoran, sekarang kan udah harus gerak lagi gitu. Harus gerak lagi. Iya. Karena kita udah terlalu lama, Terlalu lama. 3 tahun mungkin ya. Mungkin hampir 3 tahun lah ya. Hampir 3 tahun kita tidur, makan, tidur, bahan tiap hari sampai tahun ketiga mungkin Bang. Betul. Kita begini mulu. Program Bang, program ini kan bicara tentang kehutanan Bang. Betul. Artinya teman-teman anak muda kan ketika ditaruh di hutan ya agak, kalau saya lihat mungkin agak aneh mungkin Bang. Artinya ngapain gue di hutan? Betul. Kalau mereka hobi naik gunung mungkin sudah Mungkin biasa. Sudah biasa. Tapi bagaimana teman-teman yang nggak hobi naik gunung, mereka hobinya dengan main gadget nih Bang. Kan banyak lah mungkin kalau kita lihat tuh ada fenomena yang namanya anak-anak tuh lihat HP miring. Ini. HP miring. Pas kita cek main game. Nah, bagaimana teman-teman yang seperti itu Bang, anak muda ini bisa kita dorong agar bisa aktif di hutan maupun di kali. Kalau saya sudah lakukan itu di wilayah saya di RT 8 RW 04. Saya kawan-kawan mudanya nih, ponakan-ponakan lah ya. Jadi setiap ada kegiatan seperti kayak sekarang nih, Dispora ini lagi kenceng nih, lagi menggelontorkan anggaran itu sebenarnya besar-besaran Bang. Se-DKI Jakarta ini besar-besaran. Karena apa? Di program PPAPP-nya ini. Jadi kegiatan anak muda itu kita salurkan lewat PPAPP itu. Misalkan kegiatan apa? Kalau di tempat saya ini tadi barusan tadi itu kita itu adalah kegiatannya itu konflik satwa dengan manusia. Karena kan ini sudah musim penghujan. Setahu saya musim penghujan itu adalah banyaknya penetasan ular-ular kobra yang kita nggak tahuin, ya kan? Tiba-tiba anak kita pegang. Nah, karena kan anak kobra ini benar-benar istilahnya belum, kalau kayak orang dewasanya bisa menjaga keluar bisanya. Kalau dia sekali keluarin aja semuanya, itu lebih parah. Nggak Makanya bisa ngontrol ya. Makanya alhamdulillah sih kalau di tempat saya di RT 8 RW 4 itu kita sudah mulai bekerjasama dengan BKSDA tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan hal itu, dan saya juga sudah kerjasama sama Dinas Pemuda dan Olahraga itu. Kemarin saya sudah men-share itu. Saya yakin sih ketua-ketua kelurahan itu dapat siaran solar langsung dari tingkat kota yang share bahwasannya tahun ini ada 3 termin. Termin pertama, termin kedua, nah terakhir ini termin ketiga nih. Apapun kegiatan pemuda itu bisa disalurkan dengan pembuatan proposal, nanti akan diseleksi. Nanti misalkan menang itu kegiatannya, itu satu proposal itu dapat sekitaran dana itu 4 jutaan. Bentuk kegiatan apa aja Bang? Bebas Bang. Bebas. Kalau kemarin saya
pembuatan kampung pelangi saya udah 2 tahap nih. Terus sosialisasi bahayanya narkoba, sosialisasi pernikahan dini. Karena kemarin kita lihat kenapa kita harus ada sosialisasi pernikahan dini. Karena kemarin ada, ya kita tahu lah ya, anak-anak muda yang tiba-tiba SD atau SMP itu sudah. Oh, itu jadi kerjaan Karang Taruna juga, Bang? Kan Karang Taruna itu meliputi banyak aspek lah ya. luas itu, PMKS, UKS. Karena kita ada bagian-bagiannya tuh. Ada seksi pendidikan, ada seksi kerohanian, ada seksi yang namanya penataan UKS, usaha kegiatan sosial. Sebenarnya juga kayak kalau PMKS itu pokoknya penyandang kegiatan sosial itu tugasnya kita. Seperti itu sih. Berat juga, Bang, ya? Kalau kita tahu runtutannya memang berat. Banyak ya? Banyak, karena setahu saya ini masalah itu yang ada adalah kesejahteraan sosial. Untuk di istilahnya wilayah kita lah, nggak usah jauh-jauh lah ya kan. Banyaknya pengangguran, terus adanya penyalahan narkoba dari kalangan anak muda. Kemarin itu saya sudah bekerja sama dengan ini nih. Ada orang Pila sini namanya Bang Boy. Itu dia dari komunitas anti narkoba tuh. Kita kerja sama mereka, bahwasannya sosialisasi. Kebetulan yang menjadi narasumber itu adalah Adam Jackson. Dia pernah datang ke tempat kita sosialisasi. Karena apa? Ada anak muda di tempat saya yang terkena. Makanya saya harus nih. Sementara ini saya hanya bisa sekelompok kecil dulu nih. Karena kalau saya melebar ke luas, kayaknya saya belum sanggup gitu. Karena itu udah harus turun tangannya ketua-ketua Karang Taruna kelurahan. Gitu berarti selama ini stakeholder yang ada di kelurahan Kapuk Muara ataupun unit belum ngeling ya, Bang, ya? Ke Abang nih maksudnya belum bisa bergandengan tangan ya? Kalau yang kelurahan-kelurahan kita bergandengan tangan. Karena kan kita basis koordinasinya jelas. Kalau saya juga nggak bisa langsung melopati ke unit-unit. Ya, artinya kan ketika buat kegiatan kan kata Abang barusan jangkauannya kurang luas. Artinya teman-teman juga pun harus ikut andil di dalam. Betul. Itu kan. Nah, berarti selama ini Karang Taruna kelurahan tidur, Bang, ya? Dibilang tidur juga yang nggak semuanya tidur sih ya. Karena anak muda lah. Karena anak muda kadang kan ada naik turun nih. Moodnya ada naik turun. Ya? Iya, ada naik turun. Ketika memang lagi cunen nih dia naik terus nih. Kadang emang udah pasti di organisasi itu pasti ada ininya nih, ada downnya, ya kan, nggak selalu up terus, pasti ada downnya. Sama lah, kita juga di kecamatan juga begitu. Tapi gimana caranya? Kalau saya sih, bagaimana caranya? Ketika memang ada kegiatan-kegiatan di unit atau di kelurahan, ketika saya diundang, saya pasti akan hadir. Karena saya menghormati karena sama satu bendera lah. Tapi ketika Abang buat kayak program sosialisasi barusan tuh, Bang, yang tentang bahayanya ular kobra tuh, itu tingkat kelurahan pun ikut andil, Bang? Ataupun unit setempat lah? Enggak, kalau ini jadi sebenarnya saya itu bekerja samanya dengan BKSDA. Tadinya bawa ke Karang Taruna, tapi beliau itu ibarat kata namanya beda nih. Jadi ini merescue Kapuk Muara. Sekarang Kapuk Muara itu punya, dulu juga pernah kan Bang Aris itu kan. Bang Aris itu salah satu penggagas lah kalau kata saya di Kapuk Muara ini, sebagai pawangnya binatang-binatang buas seperti itu loh. Kompleks satwa pokoknya dia ada. Tapi tetap kalau dimakan mah dimakan, Bang. Dimakan. Nggak mandang. Iya. Makanya pas saya ada kesempatan itu, saya langsung menghadap BKSDA itu bahwasannya kami siap bekerja sama. Dan alhamdulillahnya gayung bersambut. Jadi saya itu menggunakan Karang Taruna Separo dan penduduk lokal Separo. Jadi kita komben. Iya. Jadi kalau untuk Karang Tarunanya saya pakai Karang Taruna kecamatan nih. Dan untuk anak-anak mudanya saya pakai di RW 8 dulu nih, RT 8 nih, RT 8 sama RW 4 gitu. Berarti untuk jangkauan ke Karang Taruna kelurahan belum, Bang? Belum, karena kemarin sih sebenarnya juga kan kelurahan itu, Karang Taruna kelurahan itu adalah bagian juga dari kecamatan. Karena ketua-ketua kelurahannya itu adalah anggota juga di kecamatan.
Jadi secara tidak langsung bahwasannya terlibat juga gitu. Kalau agenda Bang atau kegiatan dalam sebulan sekali ada nggak sih Bang? Kalau kita sih kalau saya ya di Kecamatan Penjaringan, kawan-kawan Kecamatan Penjaringan itu kita ada program yang namanya kopdar lah, kayak kopdar gitu. Jadi saya dan kawan-kawan Karang Taruna Kecamatan itu akan turun ke unit-unit. Ada permasalahan apa di unit? Nah, kan ada permasalahan aja di apa kelurahan yang bisa kami Karang Taruna Kecamatan itu bisa fasilitasin lah. Kayak sekarang kan gini, unit-unit di DKI Jakarta itu benar-benar fantastis. Gimana tuh Bang? Gubernur Anies ya, dengan ini saya salut juga sih sama Pak Gubernur ini karena apa? Beliau itu Karang Taruna Care. Dalam artian care sampai tingkat unit itu beliau itu menganggarkan. Oh, Setiap unit itu sekarang adalah dapat dana stimulan itu sekitar 500.000 per bulan. gaji. Bukan gaji, Sifatnya lah. sifatnya dana stimulan untuk kegiatan. Nah sekarang ini jadi unit-unit itu udah tidak perlu lagi namanya kalau misalkan ada rapat minta ke RW, ada kegiatan apa minta ke RW. Oh, udah mandiri ya? Mudah-mudahan bisa mandiri. Oh, belum ini. Udah tahun ini udah mulai. Udah berjalan. Sudah berjalan Dana dari stimulus Januari. itu ya? Dari Januari. Pemerintahan DKI itu menggelontorkan anggaran untuk unit dan kelurahan itu fantastis, 19 miliar lebih untuk mereka Untuk se-DKI Jakarta. se-DKI itu? Se-DKI Jakarta. Per tahun. Per tahun. Makanya benar-benar Karang Taruna itu ibarat katanya diperhatiin sama gubernur sekarang. Karena apa? Gubernur itu ngelihatnya ketika COVID itu Karang Taruna turun semua. Ada yang penyemprot desinfektan, ada yang bagi-bagi masker, ada yang bagi-bagi yang namanya istilahnya makanan siap saji. Itu semuanya terkoordinir tanpa disuruh-suruh. Misalkan dari tingkat atasnya nyuruh, lu buat gini-gini. Enggak, mereka dengan sendirinya. Militan berarti Bang ya? Militan. Luar biasa. Karena mungkin ya, karena apa ya? Karena kemarin itu Karang Taruna itu dibilangnya Karang Taruna pas COVID ini jangan ikut-ikutan mendem. Jangan ikut-ikutan tidur, selonjoran kalau bisa gitu. Bang sambil minum. Siap. Kalau bisa inilah bergerak. Karang Taruna yang di depan. Jadi Karang Taruna dengan tim medis bersinambungan kayak macamnya pembagian ini masker, terus woro-woro lah ke warga-warga bahwasannya COVID ini bahayanya seperti ini harus dihindari seperti ini. Seperti itu sih. Berarti dana udah jalan tuh Bang ya? Dana stimulus dari Pemprov DKI ini sudah berjalan di tahun 2022 berarti Bang ya? Tahun 2022 ini. Tahun 2022 sudah berjalan. Dari bulan 1. Berarti drop ke tiap unit, berarti nggak Langsung. siap nggak ke kelurahan? Enggak. Jadi dia itu langsung ke rekening Karang Taruna unit dan Karang Taruna kelurahan. Oh, punya Langsung. masing-masing. Masing-masing punya. Karena kemarin itu pas disuruh pembuatan untuk rekeningnya karena akan ada pencairan ya kan seperti itu. Alhamdulillah sekarang kalau saya rasa bisalah sedikit mandiri gitu. Kalau untuk rapat-rapat aja mungkin nggak usah minta ke RW Karang mah. Mereka sudah punya anggaran sendiri-sendiri. Udah mampu ya. Ya. Mudah-mudahan ke depannya itu anggarannya lebih fantastis, bisa menyaingi RT dan RW gitu. Oh, bisa. Mudah-mudahan. Ini Kedepannya kita maunya baru begitu. Analogi ya. Ya. Karena ini emang perjuangannya besar. Karena apa? Ketika memang mau diluncurin anggaran itu, terbenturlah dengan payung hukum. Karena Karang Taruna unit itu tidak ada. Karang Taruna itu stok sampai kelurahan misalkan kemarin itu. Di itunya akhirnya gubernur membuat namanya Pergub. Sekarang Pergub 81 tahun 2000 kemarin 2022 kalau nggak salah. Nah, itu sudah 2021 kemarin pas ulang tahun Karang Taruna yang ke-61. Itu hadiah dari gubernur adalah berbentuk Pergub. Alhamdulillah setelah Pergub itu turun ya itu tadi Karang Taruna unit baru bisa dicairkan. Sebenarnya itu udah lama.
kemungkinan besar sih kemarin itu dari pas Bang Ajis menjabat ya, itu sudah ada terdengar-dengar seperti itu sih. Tapi ternyata realisasinya baru tahun ini karena Belum itu sempat tadi. dijalanin berarti ya. Karena itu tadi produk hukumnya yang susah. Kepentok ya. Jadi kan banyak juga kepentingan istilahnya eh, pergub ini seperti apa, Karang Taruna seperti apa gitu. Banyak kepentingan elit ya Bang. Kemungkinan lah. Kemungkinan akhirnya baru bisa terrealisasi di tahun 2022 ini Bang. Iya sebenarnya sih bukan kepentingan elit ya, tapi lebih ke penyusunan pergubnya ini loh. Oh, agak Kan lama harus mungkin. harus ada keterlibatan juga kan Taruna ya kan, Tintanya yang mungkin ya. pakar-pakar. Tintanya nggak nyata Wah, mungkin. mungkin. Tapi saya salut sih dengan istilahnya DPRD-nya, anggota-anggota dewan lah, sama pemerintahannya itu care banget sebenarnya sama Karang Taruna. Saya salut. Ya cuman artinya di balik care ini kan otomatis harus ada pertanggungjawaban Bang. Betul. Pertanggungjawaban di mana setiap masing-masing unit ini membuat kegiatan yang produktif, Betul. khususnya di wilayah masing-masing. Kalau saya lihat nih Bang, di Karang Taruna ini kayaknya slow aja, Slow respon. slow respon. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan, mohon maaf ya, artinya numpang, Pengacara. cuma numpang acara, dan sebagainya. Kalaupun mereka tidak hobi dengan acara tersebut, maka tidak buat. Kalau yang saya lihat hari ini ya. Kalau setahu saya sih, setahu saya ya, untuk di wilayah Kapuk Muara ini kan kayak kemarin 17 Agustus kan, tuh Abang Kadir, terus di RW 1 ini rencananya kemarin mau ada maulidan, cuman berkolaborasi, tapi tetap Karang Taruna yang istilahnya mencari anggaran. Iya tetap. Tapi dia kolaborasi dengan majelis lah kalau nggak salah. Dan di wilayah-wilayah lain juga seperti itu. Jadi kita sifatnya bukannya mengekor ya, tapi lebih ke kerjasama, Partner ya. partner. Jadi membuka peluang kayak setahu saya kayak di di Kelurahan Penjaringan dia bekerja sama dengan pemuda Penjaringan, ada tuh kan namanya komunitas pemuda Penjaringan. Nah, dia saya lihat di media sosialnya intens tuh mereka berdua. Karena ketua pemuda Penjaringan itu juga Karang Taruna juga sebenarnya kemarin itu namanya Bang Heru itu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Ada ini Bang, ada sosial media yang aktif khususnya di Karang Taruna Kelurahan ini Bang. Harusnya ada. Setahu Saat saya ini itu nggak ada. enggak, setahu saya itu kalau kelurahan-kelurahan lain ada. Kelurahan Kapuk Muara juga sebenarnya dulu ada. Tapi saya nggak tahu lagi nih untuk sosial media seperti Facebooknya itu ya. Apakah aktif apa ini? Kalau Kamal Muara, Penjaringan, selalu dia kegiatan apapun langsung diupdate di Ya, sosial media. karena saya ngeliat juga Bang, artinya di sosial media pun Karang Taruna di Jakarta Barat ya. Ada juga dia membuat kegiatan gandeng majelis. Betul. Ketika dia buat sosialisasi kayak misalkan pemadam kebakaran, Betul. dia selalu gandeng wilayah. Dia selalu gandeng. Artinya aktif. Dia post bahkan tiap hari. Makanya saya bingung. Nih orang buat kegiatan tiap hari dananya nggak bisa habis Bang. Pada saat itu kan sebelum ada Dan pergub semula. dana stimulus Betul. ini Bang. Betul. Makanya ketika saya lihat ada dana stimulus ini seharusnya kan lebih digenjot. Lebih Harusnya lebih ekstra. Betul. Mereka ini harusnya lebih ekstra tapi saya lihat lebih slow respon. Ya, kemungkinan gini ya. Ketika memang dihadapkan dengan anggaran, biasanya kadang kawan-kawan juga gini, mau bikin kegiatan apa nih? Bingung sendiri, Bang. Bukan dalam artian bingung gini. Nanti LPJ-nya itu ini bisa nggak dikerjakan, ini bisa nggak dikerjakan. Agak milih-milih gitu. Tapi ketika kemarin itu mereka emang nggak punya anggaran, jadi mereka slow aja karena memang anggarannya kagak ada yang dari pemerintah. Kan kalau pemerintah dia harus pertanggungjawabannya kan. Harus kegiatan ini takutnya kegiatan ini tidak boleh dan ini kegiatan ini yang boleh. Ya sih, saya sih berharapnya benar tadi. Ketika memang sudah di anggaran ini, saya berharapnya bisa lebih aktif lagi gitu. Ya, karena selain beban moral anak muda juga Bang. Betul. Ketika ada mohon maaf kasus narkoba, anak muda lagi yang dicari. Betul. Ketika ada kasus penggerbekan, anak muda lagi.
Anak muda lagi, anak muda. Padahal anak mudanya diem aja bang. Bisa aja. Nggak buat salah, Betul. tetap disalahin. Disalahin anak muda. Ya. Betul. Artinya seharusnya Karang Taruna ini khususnya di wilayah Kampung Muara ini harus lebih giat gitu bang. Betul. Harusnya sih seperti itu ya. Eh, saya lihat di Kapuk Muara itu ada beberapa unit lah ya sekitarnya yang benar-benar aktif lah. Unit Kapuk Muara. berapa aja tuh bang? Saya setahu saya itu ini 1 sudah mulai, terus 5, 2 kalau nggak salah kemarin, terus 9, hampir semua sih rata-rata. Cuman mungkin 1 belum terekspos kali ya. Dan kalau yang unit-unit yang lain di Kapuk Muara saya diundang, jadi saya tahu. Tapi kalau misalnya pas unit itu ngadain acara saya nggak diundang, saya juga nggak tahu. Karena itu adalah domainnya kelurahan. Karena UKKT itu adalah bagian dari kelurahan. Berarti baru beberapa unit di kelurahan yang jalan ya bang ya? Belum semua serentak jalan ya? Kemungkinan belum serentak karena setahu saya tadi gitu, ketika saya diundang saya baru tahu kegiatannya ini. Unit ini jalan. Jalan. Kalau nggak diundang nggak tahu juga jalan atau enggak gitu. Karena jadi kan gini, harusnya saya kan punya program nih, kawan-kawan kecamatan punya program. Jadi nanti kita akan menyambangin tuh yang namanya UKKT Kecamatan Penjaringan nih. Saya berharapnya ada kendala apa gitu. Betul. Kendala apa? Nah, nanti kami coba untuk memfasilitasi. Kalau kami bisa, kami fasilitasi. Kalau kami nggak bisa, ya kami akan melanjutkan ini ke jenjang yang lebih tinggi. Misalkan kalau di Jakarta Utara, mungkin saya di Jakarta Utara saya akan berbicara gitu, pada dinas sosialnya lah. Berarti belum ini bang ya? Artinya belum menyeluruh Karang Taruna unit ini berjalan ya? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Tapi saya berharapnya gitu tadi. Ketika saya program kami ini di Kecamatan Penjaringan itu berjalan, saya berharap unit-unit ini sudah mulai berjalan. Kritik sempat masuk bang ke kecamatan? Untuk saat ini, ya tadi saya bilang, kita ini harusnya, kemarin itu saya membentuk namanya grup, WA grup lah ya, grup UKKT Kecamatan Penjaringan. Tapi belum tersalurkan lah. Saya berharapnya nanti ketika memang kami pihak kecamatan itu datang, kita mau nanti diskusi sama mereka. Perlu nggak kita adain yang namanya WA Group UKKT Kecamatan Penjaringan. Kalau apabila perlu nanti kami fasilitasi Kecamatan Penjaringan itu fasilitasi untuk buat WA Group itu. Karena kemarin juga kami fasilitasi, kami siapkan lagi nih. Dalam artian untuk pendistribusian dana stimulan itu, kami kecamatan selalu diteleponin terus lah sama Sudin itu. Bang, unit ini belum bang, unit ini belum. Kita juga bingung juga lah ya kan. Akhirnya kayak ini kawan-kawan, kendalanya di mana? Kami kecamatan siap fasilitasin. Misalkan NPWP-nya nggak ada, NP lembaganya misalkan nggak ada. Ya udah kita fasilitasin. Kekurangannya apa? Saya tuh sampai turun ke unit-unit itu. Ayo kekurangannya apa? Masalahnya di mana? Saya bilang. Mereka terbuka bang? Mereka terbuka. Masalahnya ketua kita nggak punya NPWP lembaga. Terus ada lagi masalahnya. Ketua masalahnya adalah kawan-kawan kerja. Pas hari kerja itu suruh ke sono gitu lah. Ke mana? Ke wali kota untuk pengambilan buku. Nah, saya juga bilang di gua sama ketua DKI bahwasannya lebih dipermudah nih Bank DKI itu untuk penyalurannya itu. Karena kan kalau mereka nggak datang nih, nggak bisa. Harus 3 orang itu yang datang. ASB ya? ASB. Tapi sekarang bisa dengan catatan ada surat bahwasannya istilahnya misalkan sekretaris yang nggak datang, sekretaris bahwasannya pakai surat kuasa lah gitu. Surat kuasa ya. Itu lebih dipermudah sekarang. Alhamdulillah penyerapan di Jakarta Utara ini hampir kalau nggak salah 90-an lah, 90%. Selebihnya itu kan klaster-klaster elit yang nggak ada Karang Tarunanya. Oh, klaster elit nggak ada? Nggak ada Karang Tarunanya. Termasuk Dipik?
Di PIK nggak ada. Itu Villa ada nggak? kalau Villa kan ini yang masuknya ke RW 5. Di RW 6? RW 6 nggak ada. Oh nggak ada. Dari 6, 7, 8, 11, 10, 11 sampai sekarang katanya 12 itu. Itu nggak ada. Itu kenapa bang nggak bisa masuk? Kalau dulu saya pernah jadi ketua Karang Taruna kelurahannya, bahwasannya nggak bisa masuknya itu nggak ada. Nggak ada yang mau anak mudanya itu. Nggak laku kali bang. Iya, mungkin lebih elitan mereka kali Iya ya. nggak laku bang. Iya. Bagi dia kan gitu 500.000 gue buat apaan? Iya, sebenarnya sih kita berharapnya bukan ke situnya ya. Bukan. Jadi gimana caranya kita bisa Bersinergi. bersinergi Bang, buat dengan membangun wilayah. dengan istilahnya para elit-elit itu ya kan di perumahan itu, bahwasanya kita nggak mau ada sekat. Kita anak muda nggak mau ada sekat nih. Kalau bisa ya kita bareng-bareng. Tapi karena memang susah, nggak bisa kita jadinya, nggak bisa masuk. Saya pikir ada bang. Di Nggak ada. klaster elit itu saya pikir ada. Karena nggak berjalan. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Setahu saya sih nggak ada. Lagi saya jadi ketua Karang Taruna kelurahan itu masih 9 RW ya. Tuh. Itu 6, 7, 8 nggak ada. Nggak Sampai ada. sekarang 10, 11, 12 tuh nggak ada. Masih nggak ada. Masih juga. nggak ada juga. Karena satu ya, mungkin anak-anaknya nggak ada, anak-anak muda di situ. Bukan yang nggak ada kali, dia lebih ke, gue mau organisasinya beda lah gitu. Mungkin ya, Mungkin ya. dia punya organisasi yang lain atau organisasi kampus atau apa ya kan, kemungkinan besar seperti itu. Tapi saya juga belum meneliti karena setahu saya kemarin itu anak si mudanya nggak ada di sini mah. Nah, kita juga bingung juga ya kan, akhirnya oh ya udahlah kita nggak bisa masuk. Tapi sempat ada rencana nggak untuk membuat ya tiap unit khususnya di Kelurahan Kapuk Muara gitu bang? Karena kita kan penjaringan ini unik sih bang, emang unik. Bicara soal penjaringan atau Kapuk Muara unik, kita ini pemukiman yang dijepit oleh klaster elit bang. Kasar ya. Betul nggak? Betul. Dan pemukiman kumuh yang dijepit oleh salah satu pabrik. Pabrik. Artinya Kapuk Muara ini saya bilang unik ya karena semua bagian yang ada di Kapuk Muara ini ada bang, termasuk suku, agama, terus bagian klaster dan lain sebagainya. Ini komplit bang. Betul. Kalau kita mau bicara negara nggak usah jauh-jauh bang, kita lihat Kapuk Muara bang, karena Betul. unik. Banyak ya, dia beraneka ragam di Kapuk Muara itu. Beraneka ragam bang, saya lihat. Ya makanya saya sih gini ya, berharapnya Kapuk Muara ini benar-benar lah anak mudanya itu bisa bangkit. Kita walaupun beda lah, ada komunitas dari Karang Taruna, ada komunitas lain, silakan gitu. Tapi kita satu tujuan, gimana caranya kita Betul. mengembangi Kapuk Muara. Saya sih berharapnya seperti itu. Udahlah jangan ada gontok-gontokan lagi anak muda. Kalau saya sifatnya insya Allah kalau misalkan anak muda itu dukung lah seperti itu. Terbuka aja bang. Konflik berarti ada ya bang ya? Konflik mas selalu ada. Di setiap organisasi kan Contoh kecil bang. ya kayak beda pendapat. Itu yang paling konflik krusial kalau kata saya ya. Itu repot bang. Dulu kita pernah ini loh. Pernah apa yang namanya ada persatuan di Kapuk Muara ini. Cuman karena beda visi dan misi Bubar. gitu. Ya itu saya bilang. Artinya yang unik itu gitu bang. Kapuk Muara itu semua beraneka ragam ada. Kalau kita mau lihat negara nggak usah jauh-jauh bang. Kapuk Muara. Kapuk Muara. Semua ada. Politisi, pejabat, kiai, Betul. tokoh masyarakat, pengusaha, kaum minoritas maupun kaum mayoritas, itu semua ada. Ada, betul. Makanya kalau yang ingin menjadi orang hebat di Kapuk Muara, pertama harus tahan kuping bang. Tahan kuping benar. Tahan kuping bang. Kita benernya disalahin apalagi salah bang. Salah benar. Terutama buat anak-anak muda bang. Anak muda. Repot. Kalau nggak kuat-kuat kuping mungkin kita udah ambruk dari dulu. Udah ampuh. Karena anak muda itu banyak yang akan mematahkan. Betul. Karena bagi orang-orang yang bersifat picik itu bahwasannya kalau bisa jangan tumbuh. Harus dipendemin. Pendem. Iya. Tapi saya berharap sih banyaklah kawan-kawan muda yang sekarang seperti kawan-kawan di rumah kreasi ini kan. Saya benar-benar istilahnya ini adalah mungkin ya tongkat balik kejayaan Kapuk Muara dengan diingin anak-anak muda. Saya sih berharapnya begitulah.
bisa berkolaborasi Bang dengan teman-teman khususnya di rumah kreasi ini Bang. Insya Allah kita bisa kolaborasi. Kemarin juga saya kan bilang sama UKKTRW 04, 05, kalau nggak salah mau berkolaborasi sama rumah kreasi. Saya bilang silakan, saya bilang. Saya tidak menutup gimana pun caranya, kalian yang punya program, saya bilang. Makanya dari situ kita harus, ya itu Bang, harus saling bahu-membahu. Betul, Karena selagi kita masih mementingkan ego ya nggak kelar Bang, betul. nggak kelar. Kalau saya lihat teman-teman ini masih banyak yang pakai ini loh gua, Betul. ini baju gua, ini baju kebesaran, ini segalanya. Akhirnya ya semua teman-teman yang tadinya ingin bangkit ya merasa sudahlah, Down lagi. down lagi, down lagi. Betul. Ada pesan Bang buat terakhir Bang buat anak muda nih Bang? Pesan saya sih ya cuman gini tadi, perbedaan itu adalah hal yang wajar, ya kan. Ketika perbedaan itu dijadikan suatu masalah, itu akan terus jadi masalah. Tapi ketika perbedaan itu dijadikan yang namanya kebudayaan atau keberagaman, itu akan, saya rasa akan bisa bangkit. Kapuk Muara anak mudanya bisa bangkit. Siap. Mungkin itu saja sih. Terima kasih Bang. Siap. Next kita ngobrol lagi Oke, siap. panjang mengenai tentang anak muda, karena anak muda ini agak ribet nih Bang. Nur. Kadang naik, kadang Kadang turun. turun. Nah, itu kita harus bisa mengikuti itu kemauan Betul. mereka. Tapi jangan sampai kebablasan. Betul. Makasih Bang Ricky. Siap. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih ada kesempatan nih Bang ya. Betul. Siap. Satu kata lagi buat anak muda, teman-teman jangan pernah berpikir mengenai tentang masalah ego, ini gua, ini gua, ini gua. Pada akhirnya ego itu akan menghancurkan diri sendiri dan sekelilingnya. Betul. Tuh. Terima kasih dari saya. Jangan lupa mampir ke sini anak muda untuk ikut kolaborasi. Di sini banyak minat dan bakat pun ada, kita siapkan. Yang penting teman-teman harus melepas ego ya Bang ya. Betul. Harus siap, kita harus siap maju bersama-sama tanpa ada memandang salah satu pihak maupun dari suku manapun. Betul. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa sekali lagi tolong di subscribe, Betul. di like, komen, dan di support. Selain untuk pribadi di Rumah Kreasi Jakarta, ini manfaatnya banyak nih Bang. Betul. Manfaatnya banyak. Kita bisa mengadakan podcast maupun band dan lain sebagainya bisa melalui sini. Saya mohon izin, mohon pamit diri. Muhammad Rifai selaku host. Sebelumnya saya minta maaf. Terima kasih banyak Bang Ricky. Next kita ada waktu, kita akan berbincang-bincang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.